kabarin dia makin parah nih. Teman gue satu ini yang satu si Bagas ini udah bener-bener kayak nggak bisa jalan, harus ditandu. Panik, gue teriak ya kan, gue sambil jongkok, duduk, nggak tahu gitu ya kan, sambil jongkok. Ada nih ranger nyamperin gue, bang kata dia, Noel gue nih bang, kenapa? Saya orang bang, saya manusia kata dia. Emang kenapa? Abang kenapa? Bang, bisa tolong bantuin gue nggak ya kan? Teriak-teriak nangis nggak karuan bang, teriak-teriak nangis nggak karuan. Ada rombongan putih bayangan banyak begitu. Gue udah mikirnya gue udah kayak mau dibawa ke alam goib gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Apit. Waduh, abang gimana kabarnya nih bang? Alhamdulillah baik. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Apit nih. Siap. Nah, sebelum Bang Apit menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang Apit. Karena udah jauh-jauh sampai hujan, sampai bannya juga katanya bocor ya, bocor juga bang, gokil ya. Horornya beneran. Horornya beneran, real horor itu ya. Oke. Yang semoga jadi teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Apit nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu. Siap. Bang ya. Oke bang, pada video kali ini bang atau pada kesempatan kali ini nih katanya lo pengen ceritain kejadiannya saat naik Gunung Semeru ya bang ya? Benar. Itu kejadian tahun berapa itu bang? 2009. Nah ini juga kabar baik juga nih sebelum masuk ke cerita Bang Apit, yaitu Gunung Semeru telah dibuka jalur pendakiannya tapi sampai Ranu Kumbolo gitu kan ya, nama juga gunung tut gitu kan. Kan udah lama banget nih bang masalahnya dan harus pendamping dan sebagainya ya, turutin aja lah gitu. Oke, balik lagi ke pengalamannya Bang Apit nih. Nah kalau boleh tahu nih bang, intinya nih saat naik Gunung Semeru tahun 2009 bang ya, ngalamin kejadian apa tuh bang intinya itu bang? Intinya sih gua ngalamin kejadian yang tidak diinginkan, kayak kejadian mistis horor yang nggak diduga-duga sih bang. Oke. Nggak diduga-duganya itu dalam arti gue juga nggak tahu kalau misalkan kejadian itu bakal terjadi di diri gue sendiri. Okay. Ya kan? Katanya abang masuk ke dimensi alam gaib gitu ya saat naik Gunung Semeru tahun 2009 itu. Oke, mungkin tahan dulu kali nih Bang Apit nih ceritanya bang ya, karena teman-teman ngopi horornya udah pada penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu. Bang Apit silakan. Alhamdulillah. Habis hujan enaknya ngopi bang. Benar. Oke, langsung aja kita sikat. Itu ya gue dikasih mimpi aja sih, naik gunung ke Semeru, tidur di siang bolong kan, yang namanya
orang tua bilang dulu tuh apa, bunga mimpi lah ya, kembang mimpi katanya. Mimpi kos banget kebetulan ke Gunung Semeru. Gunung Semeru itu yang gua nggak tahu sama sekali gunungnya itu ada di mana. Dikasih mimpi, bener-bener dikasih kayak perjalanan gitu loh bang. Kasih perjalanan dari awal gua naik kereta di Ranupani terus sampai kejadian mentok-mentok. Ya gua ngerasain deh yang namanya suasana di gunung itu perjalanan real banget gitu. Real kayak nyata gitu ya kan. Namanya di mimpi itu kan nyatanya itu kan ya kayak kita nikmatin apa yang di perjalanan itu aja. Gue nggak sadar kalau itu mimpi ya kan. Gue nikmatin aja perjalanan apa yang gue udah jalanin gitu. Naik gunung ala kadarnya aja kayak orang biasa naik gunung lah ya umum pada umumnya. Pas itu gue mau summit kalau nggak salah malam-malam ya jam 12 summit itu gue ada di perjalanan Arco Podo itu entah kenapa gue terakhir kali mimpi itu gue kebangun pas ngelihat batu nisan entah atas nama siapa, nggak tahu kenapa gue lihat puncak ke atas, tiba-tiba mata gue melek. Kebangun tuh. Kebangun. Oke. Kebangun lah, barusan tadi apaan tuh ya kan? Cuman gue hafal nih nama-namanya, itu gunungnya apa ya kan. Ya. Intinya gue pengen banget ngerasain gunung itu sampai puncaknya. Tujuan kita naik gunung kan puncak ya. Betul. Puncak itu kan dalam artian ya harus gitu terpenuhi. Nggak ada tuh yang namanya persiapan matang, cuman asal modal nekat aja. Gua calling teman-teman gua info teman-teman gua. Ada beberapa sih yang gua info, kurang lebih 10 orang, tapi yang setuju naik 6 orang akhirnya. Oke, berarti 6 orang tuh fixnya tuh. Fixnya 6 orang berhasil. Nah itu semua mereka masih pada awam Tentang Gunung Semeru. tentang Gunung Semeru dan perjalanannya itu masih minim juga tuh, harus cari gimana. Yang gua tahu tuh gua datang ke warnet ya, cari tahu sedetail mungkin bagaimana caranya naik gunung ke Semeru ya kan. Gue cari tuh, dapatlah info terbatas lah, kemungkinan gue nggak sedetail mungkin dapat infonya. Udah gue beli aja tuh tiket ya kan. Momen yang tepat itu biasanya tuh kebanyakan orang tuh habis lebaran ya. Iya. Nah habis lebaran dan di bulannya itu gue juga nyari bulannya nggak sesuai sama yang kan harusnya tuh naik gunung itu di bulan-bulan pertengahan. Iya. Antara hujan enggak, Iya. panas juga enggak. Iya ya kan. Yang bagus lah gitu. Yang ya. bagus. Tapi gue enggak kayak gitu. Iya. Asal aja. Gue ini ya kan gue beli di bulan apa gue nggak tahu ya kan. Udah gue beli untuk tiket 6 orang. Datanglah nih gue ke teman-teman gue kabarin. Oke, tanggal sekian kita naik. Oke, lu udah pada siap atau belum? Kita naik Gunung Semeru. Oke, jadi ya kan. Udah tuh perjalanan gue itu dari Pasar Senen ya. Kalau nggak salah Pasar Senen itu naik kereta dapatnya pagi nyampe sana, ketemu pagi lagi. Dan di sana di stasiun Malang ya. Turun di Malang itu nggak langsung ke base campnya Ranupani karena nggak boleh kan kata orang-orang situ, harus ke Pasar Tumpah dulu. Iya, Tumpang ya. Pasar Tumpang ya, Iya. Pasar Tumpang. Nggak boleh bang kata dia, orang-orang situ bilang nggak boleh. Kalau abang ngelanggar gitu, nanti abangnya ntar kenapa-napa katanya. Oh jadi kita harus gimana bang ya kan? Saya nanya sama orang warga situ. Mau nggak mau, abang harus ke Pasar Tumpang. Di situ kan perekonomian angkot-angkot sekitar mau nggak mau tuh harus memenuhi syarat itu. Udah bang, ikutin aja bang apa saran orang-orang itu ya kan. Oh yaudah, gue ikutin tuh bang. Gue ikutin sampailah Pasar Tumpang, ketemu sama Bu Denur ya kan. Kita disambut dengan baik sih di situ. Mandilah segala macem, perencanaan kita ini budget minim banget bang, karena kan semua tuh
masih dibilang ada yang pengangguran, yang kerja cuma beberapa orang doang gitu. Ditawari lah naik apa ya kan, naik mobil. Mobilnya ada 2 nih pilihan, antara mobil Jeep yang harganya 500.000 sama mobil yang truk itu tuh. Ya gue pikir ya udahlah sama aja, yang penting tujuannya kok. Ya, Ranupani. Ada yang lebih murah, kenapa enggak ya kan? Ya udah gue naik tuh ke Ranupani. Udah sampai Ranupani, sampai sana kesorean bang. Sampai sana kesorean. Nggak bisa tuh pendaftaran kita langsung. Mau nggak mau gue harus nginep di warga sekitar, di warung-warung menyediakan apa tempat tidur lah ya. Pagi-pagi banget subuh gue udah bangun jam 4 jam 5 lah ya. Katanya jangan sampai ikut antriannya panjang karena kan di tahun itu juga memang lagi lumayan rame juga. Rame juga. Gue ikut antriannya gue itu di situ kan panjang ya bang, panjang. Nah gue pegal banget dan bukanya itu tuh jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu gue mau nggak mau harus ikut antri. Ya udah tuh gue taruh sendal. Gue taruh sendal ya kan, biar antriannya itu kan nggak selak gitu. Keselak ya kan. Itu gue tinggal ya kan. Sendal gue yang ada bang. Hilang. Iya. Sendal gunung apa sendal apa nih? Sendal gunung lumayan itu. Iya, sendal bugi juga sih bang. Oh iya lumayan. Iya gitu. makanya. Ya mungkin diincer kali ya kan. Bisa kayak gitu ya kan. Cuman gue tetap ngotot nih antrian gue. Akhirnya mereka pada ngerti. Udah dari antrian itu kurang lebih pas pendaftaran gue 8:30. 8:30 bla bla bla, dicatat perlengkapan untuk apa yang harus dibawa sama yang nggak harus dibawa ya kan, ditentuin di situ. Jam 9 mulai itu gue dari Ranupani, start perjalanan diawali dengan cuaca hujan. Di cuaca hujan itu gue sebenarnya sih jujur aja ya, naik gunung tuh hujan kayak gimana rasanya. Mager ya? Mager banget. Cuman ya gue mau nggak mau lah ya, gue nikmatin aja lah apa yang udah ada gitu ya kan. Udah tuh dari jam 9 kurang lebih gue perjalanan masih asik-asik aja ya kan, masih nyantai, masih ketawa ketiwi sama temen. Udah gitu sampailah jam 12 deh kalau nggak salah, atau jam 1 kurang lebih di Ranukumbolo. Gue sesi foto-foto dulu lah Ranukumbolo kan, karena kan yang diincer kan, yang dicari itu momennya Ranukumbolo. Udah dari situ gue nyampe ke Cemoro Kandang lah ya. Perjalanan di Cemoro Kandang itu ada kejadian temen gue, dia baru lulus SMA. Kemungkinan dia anak bungsu juga sih, karena anak bungsu. Nangis-nangis bang. Nangis-nangisnya karena dia bilang kangen sama orang tuanya. Di situ gue kayak ada ngerasa, aduh kok bisa begini amat gitu. Ada kejanggalan lah, kayak dari cuacanya nggak baik. Terus temen gue tiba-tiba nangis. Terus gue nggak mau nih, ya kan, yang namanya impian dari mimpi gue itu nggak tercapai gitu ya kan. Dengan segala cara gue usahakan orang itu naik pelan-pelan, maupun jalannya setapak demi setapak, 5 langkah atau 10 langkah, gue tetap nungguin dia sampai dia benar-benar ke pos terakhir tersebut yang dia bilang tuh mentoknya di Kalimanti aja kata dia. Oke lah kata dia, gue turutin kemauan lo, gue nggak akan tinggalin dia. Yaudah dia bilang, ya udah Pit, gue jujur aja, terus terang kondisi fisik gue memang lagi kurang baik, kurang fit. Oh ya udah kalau kayak gitu sesuai perjanjian aja gitu ya kan. Gue ikutin saran dia, gue temenin dia sampai Kalimati. Udah tuh di Kalimati pas pengen banget mau gelap, itu gue udah ada rencana sama teman-teman gue yang sebagian kan temen gue udah sampai
yang terakhir gue berdua sama temen gue itu si Bagas. Ngebangun tenda nih bang ceritanya. Nah dari situ gue udah mulai ada kejadian tidak diinginkan. Dari mulai kayak misalkan gue ngebangun tenda itu, cuman yang keanehannya itu tuh pas setelah Bada Isya, namanya udah habis ngebangun tenda, kita makan-makan atau istirahat sebentar, main-main kayak kartu gitu ya kan, bercanda-bercanda. Temen gue nih yang biasanya orang nggak pernah sholat, tiba-tiba dia sholat. Karena dia ngerasain apa yang nggak orang rasain. Yang setahu gue, dia kan anak santri. Dan kebetulan banget dia punya kelebihan kayak bisa merasakan dan bisa melihat. Nah satu orang itu doang tuh yang temen gue punya perasaan kayak gitu. Gue kaget dong, apa dia sholat gitu ya kan di dalam tenda, ada apa nih ya kan. Ya udah dah, tenang-tenang aja ya kan. Udah tenang, ngobrol lagi, gue main kartu. Itu gue ada ngerasain di dalam tenda itu malam-malam kayak ada yang manggil. Tapi emang kebetulan di Kalimati itu gue, namanya Kalimati kan luas ya Sabananya ya. Jarak dari tenda-tenda lain itu jauh-jauh. Jadi emang masing-masing tuh punya ininya masing-masing, spotnya masing-masing. Lah, terus gue tanya, ada yang manggil lo? Di sini emang siapa yang kenal ya kan? Gue kaget dong. Gak ada lah. Gue keluar nih ya kan, melongo. Gak ada, ya kan? Udah, itu mah jangan dipikirin kata dia. Jangan dipikirin lah, udah itu mah mungkin halu, kecapean kali. Ya udah tuh, udah gua anggap tenang lagi tuh ya kan. Kan suasana mendung ya. Petir kilat itu kan kayak cahaya di kalau kita di dalam tenda ngelihat ada orang di cahaya gitu kayak di luar. Nah, gue kayak ngeliat ada sosok orang yang berdiri deket samping tenda gua. Siluetnya ya berarti. Siluetnya. Gua lihat dong. Nggak ada lagi, itu 2 tuh bang, gue udah ngerasain tuh, udah 2 tuh. Udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Kan gue ada berenam nih, 3 orang ini udah ngerasa, udah dah, gue tidur aja. Dia udah mutusin tidur. Nah yang 3 orang ini kayak gue, si Apat sama si Bagas masih santai-santai aja. Selang 10 menit itu belum lama kok dari kejadian itu. Yang tadi selang 10 menit itu ada tangannya ngegerayang ke sisi tenda gua. Mental gua down dong, yang lain juga karena kan ngerasa kita mau seberani-beraninya kita kalau 1, 2 orang, 3 orang teman kita ngerasa takut, kita jadi ngikut takut tuh enggak. Udah akhirnya mutusin, udah mending tidur aja yuk. Udah tidur, akhirnya gua tidur. Disaranin kita tuh harus banyakin istirahat untuk summit ya di jam 12 atau jam 1 paling lambat. Yaudah gue mutusin jam 9 tidur, gue pasang alarm jam 12 untuk prepare ke Mahameru. Udah tuh prepare ke Mahameru, persiapan udah oke. Gue juga udah lihat segerombolan pendaki pada muncak juga. Di situ sih gue udah ngerasa tenang, udah nggak ada yang mikirin. Udah gue mikirnya senang aja nih nyampe puncak ya kan. Tapi ada 1, 2 orang yang dia bilang kan temen gue nggak bisa ikut ke puncak ya. Sebenarnya sih dia 1 orang itu bisa sendirian di dalam tenda. Cuman dia karena ada kejadian kayak gitu minta temenin. Udah lu mau nggak temenin gue, tolongin gue lah, tolong banget kata dia. Gue nggak bisa nih sendirian di dalam tenda. Kan awalnya tuh sebelumnya gue udah pernah cerita, jangan pernah cerita di situ ada kejadian aneh apapun gitu ya kan. Udah tuh akhirnya dia inget apa yang gue omongin. Udah pokoknya intinya lu temenin gue aja deh di tenda. Ya udahlah, temen gue si Eda ini udah nggak mau gitu ya kan. Punya perasaan nggak enak juga sama si Bagas. Deh akhirnya gue berempat naik. 4 orang itu udah tuh naik, termasuk Ucup
Ucup, Acong, gua, satu lagi si Apat ya kalau nggak salah ya. Udah gitu gua naik berempat ngerasain dinginnya itu masih tapi gue sih nggak bisa nyamain sama dinginnya di puncak ya. Soalnya gua ngerasain dingin berkali-kali lipat dingin banget tuh di situ. Puncak sih memang dingin ya, tapi masih kalah dingin sama di Kalimati suasananya. Gue udah ngerasain dingin banget itu. Wah, kayaknya deh gue mesti pakai jaket tebal atau gimana. Udah tuh jalan deh ke jalan pelan-pelan ke Arcopodo. Di perjalanan itu kan masih hutan rimba ya, kalau nggak salah. Belum masuk batas vegetasi juga. Batas vegetasi itu kan perjalanannya kurang lebih 2-3 jam lah ya kalau nggak salah. 2-3 jam. Nyampe di batas vegetasi, di situ gua banyak ngeliat nisan dan persis di mimpi gua awal pertama kali. Dejavu ya kalau kata itu mah ya. Kita mimpi flashback lagi itu dan kenyataan nih kayak wah, dari awal gerak-geriknya nih sama kok kayak di mimpi gue yang kemarin. Nah cuman gue mimpinya sampai sini doang nih. Insya Allah bismillah gitu ya kan. Nyampe puncak. Kalau nggak salah jam 2:30 lah ya. 2:30 di batas vegetasi. Perjalanan itu ya gue anggap biasa-biasa aja gitu. Belum ngerasain hal-hal yang kayak hawa dingin. Belum dingin banget lah. Udah ada 1 jam perjalanan dari batas vegetasi ke Mahameru. 1 jam itu masih aman-aman aja. Setelah 2 jam itu bisa dibilang cuaca di sana itu minusnya itu -4 dan gua ngerasain salju ringan gitu ya. Pala gue emang bener-bener gua ngerasain nih, pala gua giniin rambut nih, itu berbentuk salju halus gitu kan. Dinginnya kan bukan main ya. Gue ada di sekitaran kurang lebih masih ada perjalanan sampai Mahameru itu ke puncak 3-4 jam lah ya. Di situ badan gue udah mulai nggak enak, menggigil nggak karuan, badai juga terus-terusan, angin kenceng. Ternyata naik Gunung Semeru ini nggak sembarang naik gunung yang di Jawa Barat. Kan gue kan biasa naik gunung di Jawa Barat kan, ya gue pikir suhu minus cuacanya tuh masih biasa gitu ya kan. Tapi gue bener-bener ngalamin di situ yang namanya mental gue tuh diuji. Diujinya tuh dalam arti gini bang, antara gue naik ke puncak dan kondisi badan gue itu nggak memungkinkan. Gue harus ada pilihan tuh bang. Satu, sayang banget nggak nyampe puncak ya kan, karena ini impian gue banget, pengen ke puncak Mahameru. Tapi keadaan cuaca dan gue alami di lokasi itu nggak sesuai apa yang gue bayangin. Teman-teman gue nih yang 2 orang ini, si Acong sama si Apat ini udah ngomong, Pit jangan dipaksa kalau memang udah nggak kuat. Si Ucup udah bilang, jadi Pit lu istirahat aja dulu di sini. Biasanya kan kalau diistirahatin gitu kan, setelah kita dapat tidurnya enak, dapat perjalanannya enak lagi gitu ya kan. Ucup udah melipir, udah naik duluan, gue tinggal bertiga. Temen gue akhirnya tumbang juga. Gue udah jalan pelan-pelan bang, 5 langkah. Terus jangan ngelihat ke atas kata, karena hawanya itu kalau kita ngelihat ke atas itu mikirnya tuh masih jauh aja gitu. Jadi di bawah santai aja, udah di bawah santai. Karena kan pasir di Mahameru itu bukan pasir kayak gue kan pernah naik Gunung Sindoro atau Sumbing ya. Dia kan pasirnya padat gitu, diinjaknya juga enak. Kalau dia mebes bang. Jam 4:30 itu gua udah mulai nggak karuan, badan udah nggak kuat nahan dingin. Wah mesti gimana? Gua udah nyender di pinggir-pinggir batu, nyari batu gede ya kan, biar nutupin badai itu ya kan. Temen gue juga sama, melukin gue juga ya kan. Udah akhirnya gue di situ sempat nangis bang.
nangisnya, aduh gue nggak sampai puncak nih ya kan, padahal ini impian gue banget. Tapi di satu sisi gue masih punya nyawa gitu, maksudnya masih sayang nyawa lah. Gue nggak bisa nih lanjutin kayak begini nih. Kalau gue lanjut itu ada kemungkinan lah ya 50-50, kita nggak ada yang tahu bang. Yang namanya di gunung itu nggak bisa dianggap remeh, kita tuh udah kecil aja lah di mata gunung, nggak ada seujung jari lah kita di situ. Udah akhirnya gue mutusin bertiga sama teman gue turun lagi. Nyari matahari juga kan lama banget, jam 7 baru datang ya matahari ya kan. Udah deh, waktu masih lama buat ini, kita buat maksain juga nggak mungkin juga, karena kan di sana kan jam 9 udah harus suruh turun ya. Udah nggak boleh sampai atas lama-lama gitu. Udahlah, gue mutusin turun pelan-pelan. Gue udah sampai tenda nih, sekitar jam 6:30 lah kurang lebih lah. Turun ya kan, balik lagi. Tidur, nungguin Ucup sampai jam 9 atau jam 10 lah kurang lebih ya. Di bawah jam 12 sih dia. Udah tuh, gue kebangun, makan, istirahat sebentar. Rencana turun itu dari Kalimati, karena gue ngejar waktu juga sih bang. Soalnya ngejar waktunya itu kepepet waktu ya kan, nggak bisa lama-lama di situ. Jadi ya udahlah, turun mutusin gue jam 1 dari Kalimati. Dari Kalimati itu gue turun jalan pelan-pelan, masih happy aja sama teman gue. Tapi satu orang itu tuh yang teman gue punya penyakit apa? Itu terganggu banget dalam perjalanan. Kram gitu ya? Kram. Okay. Terganggu banget dalam perjalanan gue arah mau pulang gitu. Ucup sama Eda itu udah mutusin, dia bilang ke teman-teman, ke gua juga, gue jalan duluan ya kata dia. Oh ya udah, pelan-pelan aja, kalau bisa kasihan yang ini ya kan, yang cedera. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah, akhirnya di duluan tuh bang. Itu gua kalau nggak salah pisah mecahnya itu berdua sama Ucup di Ranukumbolo. Sempet gue ngopi-ngopi dulu, akhirnya dia udah duluan, gue nyantai-nyantai dulu. Akhirnya yang dari tadinya gue nyantai-nyantai itu agak kesorean jadinya bang. Agak kesorean tuh, jam berapa ya kalau nggak salah kesoreannya itu jam 4 apa kalau nggak salah, atau setengah 5. Pokoknya di situ gue santai-santai sama temen gue, jalannya itu landai banget. Pelan. Nah yang gue orang ini udah jauh nih bang. Akhirnya temen gue nih, si itu bilang aja, Pit, gue juga nggak tahu kenapa ikutin saran dia gitu ya kan. Mending lu susul si Ucup sama si Eda, atau dia kabarin dia makin parah nih. Temen gue yang satu ini, yang satu si Bagas ini udah bener-bener kayak nggak bisa jalan, harus ditandu. Gimana caranya? Lu harus ngejar si Ucup sama si Eda ya kan. Yaudah deh kata dia, gua aja ya kan sendiri. Ya gue pikir kan masih terang tuh, jam 5-an lah ya, masih terang lah ya, jam 5-an itu masih terang ya. Dari Ranukumbolo jam 5-an. Gue jalan pelan-pelan, masih asik-asik jalan aja tuh sendirian bang. Menjelang maghrib dong, mau nggak mau kan gelap dong malam. Tapi gue masih enak-enak aja, karena gue ngerasa di situ masih ada nemuin 1-2 orang di trek. Ya kan. Mulai agak malam, udah mulai ketutup nih jalan nih ya kan. Udah deh, gue nungguin nih ya kan, duduk dulu sebentar. Ada pos bayangan. Niatnya mau nungguin yang 3 orang di belakang teman gue ini. Nungguin ada lah kurang lebih setengah jam, nggak muncul-muncul. Karena di situ emang gua keadaannya di Gunung Semeru cuacanya lagi nggak bener, gua nggak bisa berdiam lama di situ dong. Akhirnya gua mutusin, ya udah deh. Pikir kan namanya di gunung-gunung lain mah kan masih ada nih perjalanan arah orang naik tuh kalau malam. Dan ternyata yang gua tahu di situ sore atau siang itu udah ditutup pendakian bang. Jadi nggak ada tuh yang namanya lalu lalang di trek jalur Semeru. Bener-bener tok gue sendiri. Tadinya masih asik-asik aja, nyantai.
nggak mikirin hal-hal yang aneh gitu ya bang. Tiba-tiba gue ada ngerasa yang aneh gitu dan merasa ada yang janggal. Karena namanya hutan ya. Kita ngedengar orang ngobrol itu kayaknya nih orang ngobrol ini nih nggak jauh nih dari jangkauan gue nih. Gue carilah. Ada sekitar 5-10 menit gue kejar suara itu. Kok nggak nemu-nemu? Apakah itu ya kan? Gue masih mikir ya. Jaraknya emang udah jauh kali, udah ketinggalan sama gue. Ya udah dah. Gue duduk doang nih bang. Duduk, ngerokok dah sebentar, ngerokok nyantai. Udah mulai dingin ya, dingin banget ya. Udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa duduk lama. Gue berdiri, jalan, baru 5 langkah. Itu gue udah ditimpa atau dilempar bambu. Udah tuh mulai panik tuh. Itu gue belum ngeluarin senter bang. Ada yang gue pegang itu di kantong, ya tas kecil lah ya, tas kecil. Cuman power bank dulu kan kalau nggak salah itu ada senternya ya. Saking paniknya itu gue nggak sempet yang namanya ngeluarin senter di dalam keril. Itu saking takutnya, gue nggak sempet tuh yang namanya ngeberanin diri ngebuka tas buat ngeluarin tuh senter. Udah tuh hawa tegang gue tuh udah mulai aneh deh, udah nggak karuan nggak kemana deh pikiran gue. Mau nggak mau nih harus sampai base camp karena di posisi gue itu kan dari Ranukumbolo ke base camp pos 1 itu tuh perjalanan kurang lebih 2 jaman ya, 2 jam. Nah dari situ gue udah mulai keanehan, nemuin jalan kayak hutan rimba gitu kan. Kalau hutan rimba gitu kan kayak dia ke tutup pohon. Jadi gue tuh masuk ke terowongan itu tuh bang. Terowongannya itu bukan terowongan batu semen gitu, tapi terowongannya itu kayak rimbunan pohon. Tapi perjalanan itu di situ lumayan agak jauh. Nah dari situ gue udah mulai tuh yang namanya ngerasain merinding tebel. Gua udah duduk lagi, maksudnya biar tenang gitu ya, biar hawanya nggak terlalu mencekam, ngumpulin mental pula, biar supaya kebangun nih ya kan, mental kuat gua nih ya kan, biar bisa nyampe tujuan. Tapi di sisi lain, gua nggak bisa berdiam lama lagi di situ bang, karena kan emang dingin banget, sedingin-dinginnya. Udah tuh karena gue bekas kena hipo, kondisi badan gue memang lagi kurang fit, mau nggak mau gue jalan bang, nungguin yang di belakang teman gue 3 orang gak datang, ngejar teman gue yang 2 orang gak kejar-kejar, dan akhirnya gue udah ngerasain di situ ada keanehan. Gue jalan pelan-pelan nih bang, kan namanya center power bank itu kan masih minim ya, kecil banget. Gue nunduk nih bang, gue nggak tahu nih kalau posisi gue tuh, gue udah nggak mau ngelihat ke depan, karena gue ngelihat ke depan tuh kayak ada yang aneh gitu. Gue udah nggak mau mikir yang aneh-aneh juga. Di situ gue udah itu kayak gue masuk ke alamnya dia deh, atau gue mungkin ketutup sama yang namanya tuh si genderuwo itu. Orang bilang kan di situ sarang genderuwo. Karena gue ngerasain jalan gue itu nggak ada sama sekali yang namanya trek atau perjalanan. Itu gelap banget bang. Kita kayak kain hitam, kita masuk ke dalam kain itu. Itu nggak ada sama sekali tuh penerangan. Yang ada cuma senter doang. Kok gue ngerasain aneh? Ini gue di mana gitu ya kan? Gue masih bisa mikir kayak gitu tuh bang. Gue ada rada inget nih, kata orang tua dulu tuh kita harus bebacaan bang. Ya tapi gue masih minim banget ya namanya baca-baca itu sedapat-dapatnya. Apalagi dalam keadaan panik. Tapi itu berat banget bang. Nyebut ayat-ayat itu tuh berat banget, kayak orang ngerasa kena erep-erep. Dari keadaan gelap gulita yang gue nggak tahu jalan sama sekali. Karena gue udah jalan sepanjang jalan itu gue nggak nemuin jalan. Gue yakinin, gue baca doa, akhirnya gue dapet nih pencerahan. Kayak ada alang-alang. Kayak mata gue tuh udah kayak kebuka gitu. Wah, ini jalan.
ya kan. Kayak berasan tadi gue di mana ya kan. Nggak lama kemudian bang, abis setelah gue ngelewatin hal yang begitu, itu gue ngeliat sosok entah kuntilanak atau entah pocong. Jadi bayangannya itu siluet kayak apa sih, transparan. Tingginya itu tinggi banget, 5 meteran lah kurang lebih. Kayak kain putih terbang. Ada di sebelah kanan gue, persis sebelah kanan gue. Cuman jaraknya kurang lebih agak jauhan sih, tapi sosok itu bener-bener kelihatan banget di mata gue. Gue ngeberanin diri tuh, gue senter. Udah panik banget bang, sepanik-paniknya banget itu gue. Sampai gue pengen mundur balik lagi nemuin temen gue yang 3 orang ini. Tapi kalau gue balik lagi, nanti gue bakal ngerasain yang namanya kejadian yang tadi barusan gue alamin gitu. Dengan segala mental yang gue udah punya, gue ngeberanin diri, gue nguatin diri, karena gue tuh di situ udah harus tuh bang, mau nggak mau pulang dengan selamat lah ya. Mimpi bukan sih, gue sampai ngerasa gitu. Tapi gue cubit-cubit nih bang, pipi gue tampar-tampar, sakit banget ya kan. Berarti kan kalau kita sakit gitu kan bukan mimpi ya. Kejadian itu berarti nyata. Hilang tuh bang, nggak lama pas gue habis nampar-nampar, set hilang apa bayangan itu cepet banget, bener-bener cepet hilangnya. Setelah gue udah ngerasa dia hilang, gue pikir gue udah tenang. Jadi gue jalan pelan-pelan lagi, ada kurang lebih sekitar 10-15 menit gue baru jalan pelan-pelan. Itu jalan pelan-pelannya itu gue tuh masih dalam hawa ketakutan yang merinding banget bang. Nggak karuan deh merinding. Diketawain bang, sosok ya kata suara kuntilanak kayak gimana sih bang? Ya gue sih percaya nggak percaya bang, tapi gue ngalamin. Kata orang dulu kan kalau misalkan ketawanya jauh, dia deket ya. Ketawanya deket, dia jauh. Itu gue ngerasa ada di sebelah kiri ketawa cekikikan suara kuntilanak. Persis banget suara kuntilanak yang kayak gue lihat-lihat di film-film horor gitu ya kan. Suaranya agak jauh gitu, kurang lebih jaraknya 50 meteran atau. Tuh gue langsung merinding banget. Gue udah gak kuat bang, udah gak bisa ngejalanin perjalanan itu gitu. Karena gue di perjalanan itu abis-abisan gue kayak dikerjain sama sosok makhluk gitu. Nggak lama kemudian gue ngelihat sosok, bukan sosok sih, ada cahayanya itu cahaya mata bang, jarak 100 meter dari perjalanan gue ini. Udahlah, gue pikir udah nggak apa-apa. Nah dan di situ gue udah mulai ketakutan banget. Yang gue tahu orang Bromo Tengger ya, dia tuh kayak masih punya adat Hindu ya kan, adat dia Hindu ya. Pakaian sorbannya tuh serba putih, dan dia tuh bawa obor. Mungkin dia mau ada persembahan di Ranukumbolo atau di Kalimati, mungkin ada sesajen kali, ada yang mau disamperin datang ke situ. Itu gua teriak-teriak nangis gak karuan bang, teriak-teriak nangis gak karuan. Ada rombongan putih bayangan banyak begitu. Gue udah mikirnya gue udah kayak mau dibawa ke alam goib gitu. Yang karena gue tahu kan kalau ada rombongan kayak gitu kan udah sosok macem model-modelan goib gitu ya kan. Udah tuh panik, gue teriak ya kan, gue sambil jongkok duduk nggak tahu gitu ya kan. Udah jongkok, ada nih ranger nyamperin gue. Bang kata dia, Noel gue nih, bang kenapa? Gue nengok ya kan. Gue tanya dong, abang manusia bukan ya kan? Gue sempet nanya gitu. Saya orang bang, saya manusia kata dia. Emang kenapa? Abang kenapa? Bang, bisa tolong bantuin gue nggak ya kan? Bantuin apa nih? Gue baru banget ngelewatin tempat itu, banyak kejadian yang horor katanya. Pokoknya kejadian yang serem. Ya udah, saya anterin pulang. Emang tujuannya kemana? Saya pulang ke Jakarta ya kan. Bisa anterin saya ke base camp nggak? Ya kan. Ya udah dianterin dah tuh sama si orang itu ya kan, si ranger itu dianterin. Udah di Ranupani,
di situ gue mulai bengong bang, nggak karuan, katanya disuruh makan nggak mau. Terus ada yang gue denger dari cerita orang nih, katanya gue kesurupan, gue tapi nggak sadar kalau gue itu kesurupan di situ. Dan kata orang, denger dari cerita orang itu, gue kesurupannya itu gue aneh, makan nggak jelas, minta makan, minta kopi, kayak orang kelaparan gitu deh. Tapi mata gue melotot. Udah dari situ ada sosok mungkin ya, ada yang ngikutin gue atau yang nemenin gue. Kalau kata orang dulu mah dia suka sama kita gitu ya kan, makanya dia ngikutin kita. Ya, akhirnya di base camp itu gue udah kayak tidur-tiduran di pasir, loncat-loncat dan segala macem. Diiniin tuh ditenangin sama kuncennya. Udah ditenangin, diceritain sama orang-orang situ, katanya gua dideketin sama sosok iblis. Tapi udah tenang aja, kejadian ini udah nggak akan terulang lagi, dia bilang gitu. Udah saya amanin, kata orang kuncen situ. Tapi badan gue sakit-sakit bang. Setelah itu kan namanya kita kesurupan kan kita nggak tahu kondisinya, nggak sadar 100% lah. Ibaratnya badan gue itu udah kayak remuk banget dipukulin orang. Karena namanya orang kesurupan kan ngamuk-ngamuk, makan gak jelas. Itu aja kopi panas aja katanya udah gue tenggak aja, nggak tahu itu panas ya kan, karena gue kan dimasukin roh halus ya. Kejadiannya malam ya, malam itu gue udah nggak bisa pulang malam itu juga karena kan transportasi terbatas, mau nggak mau harus pagi. Udah gue nginep, nyampe Pasar Tumpang lagi ya kan, udah nyampe Pasar Tumpang, mandi beberes, udah abis gitu. Setelah beberes gue pulang ke stasiun, dan ternyata di stasiun itu gue pengen beli tiket pulang bang ceritanya. Tapi tiket pulangnya itu ternyata udah habis stoknya. Karena ya gue nggak tahu sih, kalau emang naik Gunung Semeru itu kita harus beli tiket tuh PP, nggak boleh pergi berangkatnya aja. Ya udah, karena gue di tahun itu 2009 gue masih minim banget ya pengetahuan, ya gue main beli-beli aja. Awalnya dibeli pemberangkatannya doang, pulangnya enggak. Akhirnya gue pulang sampai Jakarta itu bem-beman naik mobil truk, kalau nggak salah truk dealer dah, truk dealer yang suka bawa motor orang kirim dari kota ke desa ya. Itu seharian gue pulang dari situ, udah sampai Jakarta dan mulai cerita-cerita sama temen sih, yang namanya gue ngalamin kejadian-kejadian yang mengerikan itu. Oke, diminum dulu silakan Bang Apit. Oke, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Apit nih saat naik Gunung Semeru di tahun 2009 nih Bang ya. Nah akhirnya tuh teman abang yang belakang gimana tuh Bang ceritanya? Teman saya dievakuasi dievakuasi soalnya saya sih sempat ada ngomong sama ranger, tolong jemput teman saya yang lagi terkilir kakinya, udah nggak kuat jalan lagi. Dan kebetulan dia bilang oke, kata dia. Berarti dievakuasi sama ranger Semeru itu ya. Oke, jadi kalau teman-teman semua kalau menaik gunung, ketika teman kalian merasakan butuh bantuan, tanpa ragu hubungin ranger aja gitu kan. Benar, ya. Supaya lebih cepat ditanganin gitu kan. Benar. Takutnya nanganin sendiri tapi salah cara penanganannya gitu kan, malah amit-amitnya malah nyawanya malah hilang gitu kan itu. Nah terus kemudian kan kalau berbicara Gunung Semeru itu kan banyak banget tuh mungkin nggak tahu ya kalau sekarang katanya plakatnya dibuang-buangin atau disingkirin gitu, yang pernah meninggal di situ dan sebagainya. Kalau nggak salah ya ada tujuannya juga tuh. Tapi kalau melihat dari ketika di jalur pendakian terus ada sebuah nama A, B, C, D, E gitu kan, lahirnya tahun berapa, meninggal di tahun berapa gitu kan Bang ya. Benar. Berarti kan emang naik gunung tuh kan nggak main-main kan gitu kan dari situ kan. Gue sih berpikirnya gini Bang, kenapa di Gunung Semeru banyak sekali pendaki yang gugur lah gitu kan. Benar. Pendaki meninggal ya. Tadi kalau kita dengar ceritanya Bang Apit dan gue juga pernah ke Gunung Semeru gitu kan. Yang pertama kecapean. Hawa dingin gitu kan, terus treknya juga terjal dan sebagainya. Terus di
bertolak belakang dengan ambisi kita gitu kan. Kita udah capek, kita udah kedinginan, kita udah mau nyerah tapi ambisi kita pengen naik ke puncak dengan alasan ini kesempatan kapan lagi nih gitu kan. Alhasil memaksakan dan amit-amitnya ya meninggal kan, yang direpotkan ranger juga, bahkan keluarga juga gitu kan. Jadi intinya adalah ya selain perbekalan pengetahuan ya ambisi untuk sampai ke puncak juga kita harus tahu nih porsinya gitu kan. Kita sanggup gak sih dengan keadaan kayak gini gitu kan. Contohnya kayak Bang Apit juga. Ya mungkin di era itu gue juga sama ngerasain kayak gitu Bang. Dimana ambisi gue kesempatan gue kapan lagi nih gitu kan. Ngumpulin duit, wah ya kan. Tahu sendiri kan gitu kan. Masih pengangguran dan sebagainya gitu kan. Bawa uang pas-pasan aja pengennya berangkat gitu kan. Iya. Jadi untuk lebih dimatengin lagi gitu kan dalam semua manapun itu gunungnya. Benar. Gitu kan. Tapi salut juga ke Bang Apit dan juga timnya yang dimana sebelum naik gunung dia bersedia atau menyempatkan diri ke warnet. Nah, untuk googling tentang gunung yang mau dinaikin ini gitu kan. Gunung Semeru di mana, terus trek di mana kan gitu Bang ya. Benar. Terus sumber air di mana. Nah, kan itu kan sedikit informasi supaya kita ketika naik gunung itu kita sedikit punya gambaran gitu kan. Oh, ini di sini gitu kan ya. Jadi nggak kopong banget, kosong banget gitu kan. Oke, masalah kisahnya Bang Apit nih. Kira-kira nih Bang, yang Abang rasain ketika kita katakanlah masuk ke dimensi lain gitu, atau dimensi gaib. Awal mula ngerasa beda itu pasti terowongan atau pas di bagian mana tuh ngerasa bedanya? Terowongan. Di terowongan itu terowongan ya? Itu. Oke, ini maksudnya terowongan itu treknya tuh kayak banyak pohon-pohon, jadi seakan-akan tuh kayak terowongan gitu kan, terowongan akar dan sebagainya. Nah, berarti awal mulanya tuh di situ ngerasanya. Ini kayaknya bukan di alam gue nih gitu ya. Dan terus kan ada beberapa penampakan gitu ya. Nah, terus ngerasa keluar itu apakah ketemu sama yang pakaian baju putih itu atau gimana? Ngerasanya kayak udah, wah gue udah keluar nih dan sebagainya gitu. Oh iya, pas keluarnya itu terakhir ngelihat cahaya mata. Jadi ada 2 cahaya titik itu. Dari situ nggak lama kemudian ada obor, lampu. Yang pakaian baju putih itu ya? Iya, baju putih itu. Itu ranger beneran atau orang? Jadi di situ suku Tengger? Ada suku Tengger, kemungkinan 10 orang. 2 orang itu ranger depan belakang. Jadi dia yang nemenin rombongan itu. Rombongan itu tuh. Oke, suku Tengger aja masih temennya sama ranger. Iya, gitu kan. Benar. Jadi untuk teman-teman semua kalau naik biar safety juga perdayakan masyarakat itu terutama ranger ataupun guide gitu kan supaya lebih nyaman dan sebagainya. Tapi kalau untuk katanya itu pendamping, nah ini harus kita pertanyakan artinya pendamping ini apa? Apakah itu guide ataupun itu porter kan gitu kan? Benar. Dan katanya kalau gue lihat di Instagram itu 600.000 tuh. Iya. Kalau nggak salah ya untuk sehari apa 2 hari gitu ya di Semeru ini gitu. Ya ini kan banyak juga komentar-komentar yang katanya pendamping ini punya bersertifikasi apa enggak, pendamping ini apakah dia dapat penyuluhan dari Taman Nasional, pendamping ini fungsinya apa, pendamping ini waduh banyak tuh gitu kan. Jadi ya gue belum bisa ngejawab dan belum memastikan karena belum kesana lagi gitu kan setelah erupsi itu. Jadi gue kan asumsi-asumsi aja gitu. Dan bener juga sih pendamping ya apa maksudnya apa gitu, pendamping ini apa, apakah itu porter, apa itu guide kan gitu kan. Yang mendingan gue sewa porter ya kan. Ternyata porter bukan pendamping, nggak tau lah. Pokoknya gue belum pernah kesana lagi semenjak dibuka. Jadi kalau teman-teman semua yang mungkin baru turun Gunung Semeru silahkan komentar kasih tahu kita yang apa itu artinya pendampingnya sebagainya gitu ya, supaya pendaki ini tahu begini gitu kan ya. Terus juga ke Mbak Nur ini sehat selalu ya Mbak Nur ya, udah lama nggak bersilaturahmi gitu kan. Salam untuk keluarga di rumah gitu kan. Oke Bang, terus kemudian yang masalah tidak meninggalkan temannya sendirian di Kalimati. Iya. Ya, itu kan ada temannya yang nggak sanggup untuk muncak. Berarti kan dia tahu diri dia sendiri gitu kan. Alhasil ya ini juga sebuah keputusan yang bagus sih. Yang pertamanya dia mengakui bahwasannya gue nggak sanggup lagi deh ke puncak, ya kan? Jadi nggak gengsi tuh, biasanya ada gengsi kan Bang gitu kan. Terus ditemenin lagi, gue nggak berani kalau sendirian di sini. Ya bener juga sih, dia ungkapin semua rasa itu kan. Alhasil kan temennya nungguin di tenda. Iya.
Bang Apit juga, gue nggak bisa deh nih kalau naik lagi nih gitu kan. Takutnya yang tadi Bang Apit bilang begini gitu kan. Mendingan gue turun lagi di. Nah ini juga contoh yang baik gitu kan. Benar. Jangan dipaksakan. Ya cari pengalaman, tapi pengalaman misalkan hipo ataupun dievakuasi kan bukan pengalaman yang baik kan gitu kan. Jadi bagus banget nih gitu kan. Ya ini jadi salah satu contoh lah untuk teman-teman semua kalau naik gunung yang dimana kita harus persiapan. Terus jangan memaksakan diri. Ini lebih ke teknisnya ya gitu kan. Teknisnya. Terus turunkan egois, terus juga kemudian temenin temennya itu. Yang tadi kan ada sempat yang jalan dikit-dikit, 5 langkah berhenti. Ya nggak apa-apa, gue temenin deh. Nah itu kan support system daripada satu rombongan itu kan. Iya, benar. Pasti misalkan ada aja mungkin, gue tunggu depan nih. Egois. Iya. Taunya misalkan lo udah ditunggu depan, temennya lebih parah, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Lebih repot lagi, susulin dulu teman gue tuh. Iya kan? Dan sebagainya, bang kalau ketemu sama teman gue yang ini nih, tolong sampein bang, gue nggak bisa jalan lagi. Nah, itu iya kan? Bahayanya di situ. Kekompakan daripada sebuah kelompok pendaki nih kayak gini nih gitu. Jangan sampai hasil tinggal meninggal, yaitu temannya tinggal akhirnya meninggal kan? Iya. Iya kan kayak gitu bang. Ujung-ujungnya penyesalan itu ada. Penyesalan gue pasti ada gitu kan. Yang direpotkan siapa ya? Pengelola situ gitu kan. Itu keluarga yang pihak. Iya. Keluarganya apalagi Iya, gitu kan. Jadi jangan konyol lah kalau mau naik gunung gitu kan. Oke bang, sebelum ditutup nih bang videonya bang, kira-kira nih Bang Apit punya pesan nggak nih bang untuk teman-teman semua nih bang? Pesan yang paling penting itu buat naik gunung, kita harus benar-benar niat dari hati. Nggak boleh asal ngikut kemanapun orang itu ngajak gitu. Belum tentu apa yang diajak sama orang itu nggak sesuai apa yang keinginan kita. Jadi kalau memang lu pendaki, bener-bener lu pendaki sejati, ya lu harus bener-bener ngerasain, harus punya dari hati. Dan persiapan itu harus bener-bener 100% matang. Nggak boleh yang namanya setengah matang, jangan nggak nih boleh, jangan. Oh iya. Karena gue tuh pernah ngerasa kayak setengah-setengah gitu, ntar hasilnya juga nggak bagus. Iya. Hasilnya nggak bagus. Berarti kan intinya dari hati Dari itu hati. ya. Niatkan dari hati Niatkan gitu dari kan hati. ya. Kalau emang benar-benar lu pendaki, ya lu emang udah niat naik gunung, lu tulus aja gitu. Iya. Tujuannya happy. Oke, jadi itu penting jangan terpengaruh dengan ajakan temennya juga gitu kan. Kan ada juga, ke gunung ini yuk. Padahal dari hati, malas gue. Tapi yaudah deh, ayo deh. Nah, jadi setengah-setengah tuh gitu kan. Ini nggak cuma naik gunung aja, semua dalam kehidupan itu kalau nggak dari hati yang nggak tulus tuh nggak pasti ada aja itu, iya kan? Intinya tuh ya dari problemnya ada aja kalau dari hati. Makanya kan sempet gue bilang kan kerja keras apa gimana Mel? Kerja pakai otot itu kerja keras, kerja pakai pikiran itu kerja cerdas, tapi kerja pakai hati itu adalah kerja yang ikhlas. Benar. Begitupun juga menjalani sebuah kehidupan, ya kan? Kalau kita naik gunung pakai hati, ya tetap persiapan juga sih maksud gua gitu. Jangan, bang tapi gue pengen naik gunung, hatinya niat banget bang. Dia nggak tahu persiapan nih, ya kan? Pengetahuannya gimana? Maksudnya itu, gue lurusin dulu takutnya dipotong-potong jadi, ya kan gitu kan? Oke, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Apit. Kita doakan semoga Bang Apit dan keluarga sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan juga murah rezeki. Begitupun juga dengan teman-teman semua nih yang nonton di rumah bersama keluarga ataupun pasangannya gitu kan Bang. Oke, dan ingat teman-teman semua cerita dari Bang Apit ini bukan untuk nakut-nakut ini teman-teman semua ketika mendaki Gunung Semeru ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Apit, thank you banget nih. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.